Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wajtanib fi wudu'ika sab'an. Wajtanib, jauhilah fi wudu'ika pada wudumu sab'an 7 perkara. 7 perkara itu diantaranya la tangfid, jangan kipat-kipatkan yadaika, tanganmu, fatarussa, kemudian fatarussa al-ma'u, kemudian airnya nyiprat ya. Jadi yang pertama, jangan kipatkan tanganmu sehingga airnya nyiprat. Nah, ini termasuk juga mengelap pakai handuk ya. Setelah wudhu kemudian dilap pakai handuk ini dihindari ya, sebaiknya dihindari karena termasuk makruh itu. Wala taltim, dan jangan memukulkan wajhaka, wajahmu, warosaka, dan kepalamu, bilma'i, dengan air ya. Latman, dengan pukulan yang sebenarnya. Jadi tidak boleh ya misalkan membasuh wajah itu dengan memukul ya, dengan keras ya, membasuhnya dengan keras sehingga airnya sampai muncrat, nyiprat ya, nyiprat gitu. Biasanya kalau di wudhu di masjid itu kan tempat wudhunya berjejeran, ini bisa mengenai tetangga sebelahnya ya. Jadi ini tidak baik. Wala tatakalam, dan jangan berbicara fi asna'il wudhu'i, di pertengahan wudhu. Maksudnya ya ketika berwudhu itu tidak boleh berbicara. Wala tazid, dan jangan menambahi fil ghusli, pada basuhan, ala salasi marotin, di atas 3 kali ya. Jangan ditambahi sampai 4 kali, 5 kali, dan seterusnya ya. 3 kali ini kesunatan ya. Kalau berlebihan itu namanya israf ya, kurang baik. Wala taksir, jangan memperbanyak sobbal ma'i, yaitu menggunakan air, min ghairi hajatin, dari selain kebutuhan ya. Pakailah air yang sesuai kebutuhan, jadi jangan berlebihan ya. Bimujarrodil waswasi, sebab waswas. Bimujarrodil waswasati, ya, sebab waswas. Jadi justru karena waswas ini kamu jangan terus kamu turuti ya, karena waswas itu dari setan ya. Jadi sebaiknya untuk mengatasi waswas itu intikal madzhab aja. Misalkan dalam hal niat ya, misalkan niat sholat kayak gitu ya. Kalau kita waswas tadi, saya niatnya sudah niat apa belum, ya udah kita ikut madzhab yang lain aja, nggak usah terus kamu batalkan sholatnya. Jadi ini dalam rangka untuk melawan waswasnya setan. Falil muwaswasina ya, seitonu yadhaku bihim, karena dengan orang-orang yang waswas ini setan itu menertawainya. Setan itu kalau melihat orang yang waswas itu suka. Yuqalu lahu al-walhani ya. Setan ini disebut dengan walhan, namanya walhan. Wala tatawaddo, dan jangan berwudu bilma'i, dengan air al-musammasi, yang dipanaskan ya. Wudu yang pakai air yang biasa aja, yang tidak usah yang hangat-hangat, yang panas, ini makruh. Jadi sebaiknya ditinggalkan.
Wala minal awani, dan jangan berwudu dari tempat al-as-sofriyah, ya tempat wudunya maksudnya ya, yang terbuat dari kuningan, yang terbuat dari kuningan. Fadhi sab'atu makruhatun, ya. Maka tujuh perkara ini itu hukumnya makruh, ya. Dalam fikih itu hukumnya makruh. Jadi kita sebagai pelaku tasawuf sebaiknya makruh ini ditinggalkan, gitu. Fil wudu'i, di dalam wudu, wa fil khobari, dan terdapat di dalam hadis Nabi, annaman dzakarambahu inda wudu'ihi, ya, bahwasanya barang siapa yang mengingat Allah ketika berwudu, ya, toharambahu jasadahu, maka Allah akan mensucikan jasadnya, ya, kullahu, ya, semuanya jasadnya itu akan disucikan, ya, walaupun misalkan perutnya tidak terkena air wudu, ya kan, dengkul yang tidak terkena air wudu ini masih tetap disucikan oleh Allah. Wa malam yadkur Allah, dan barang siapa yang tidak mengingat Allah, lam yadhur minhu, dibaca yutohir juga boleh, yadhur juga boleh. Lam yadhur, maka, ya, Allah tidak mensucikan minhu dari jasadnya tadi, ya, tidak mensucikan jasadnya orang yang berwudu, illama asobahu alma'u, ya, kecuali anggota yang terkena air wudu. Jadi yang selain yang terkena air wudu ini tidak disucikan oleh Allah, ya, jika memang ketika berwudu itu tidak mengingat Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.